Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di kesempatan kali ini Kak Rizal masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat sehingga dapat menyampaikan materi al-Islam bab 5 tentang salat. Nah, teman-teman, kemarin kita telah melewati pembelajaran bab 4 tentang toleransi. Nah, kali ini kita mulai pembelajaran fikih tentang sholat munfarid. Baik, teman-teman, Razal menyapa kalian. Apa kabar teman-teman semuanya? Khususnya Ananda kelas 4. Semua kalian dalam keadaan sehat walafiat, tiada yang kurang dalam diri kalian. Kalian siap menjalankan rutinitas sebagai pelajar SD Lab School PIP-UMJ. Baik, ada yang tahu sholat munfarid? Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membuka materi-materi yang Kak Rizal akan ajarkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Semoga doa ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimudahkan dalam belajar, mudah memahami dan mudah juga dalam melaksanakannya. Baik teman-teman, sholat munfarid. Nah, Kak Rizal akan menyampaikan kompetensi dasarnya. Oke. Kompetensi dasarnya yang pertama, mampu melaksanakan sholat munfarid dengan baik dan benar sesuai yang dilakukan Rasulullah SAW. Indikatornya adalah poin pertama, siswa dapat mengetahui pengertian sholat sunnah munfarid. Mengetahui pengertiannya teman-teman ya. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan hadis yang berkaitan dengan sholat sunnah. Nah, poin yang ketiga, siswa dapat menjelaskan macam-macam sholat sunnah munfarid. Macam-macam ya teman-teman ya. Nah, Razal tidak menampilkan tujuannya, hanya kompetensi dasar dan indikator. Baik teman-teman, lanjut saja. Nah, hadis keutamaan sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhalla fil yawmi wal lailati isnatay asharata raq'atan tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannah. Ya, artinya adalah man shalla. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, man shalla, siapa yang salat sunnah fil yawmi wal laili natai asyarata, dalam sehari semalam 12 rakaat, tatawu'an banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah membangunkan untuknya rumah di surga. Masya Allah. Inilah bagi kita yang melaksanakan terus menerus sholat sunnah, baik itu sholat sunnah duha, sholat sunnah rawatib ya, sampai 12 rakaat di setiap harinya, Allah akan menjanjikan membangunkan surga, membangunkan rumah di surga. Masya Allah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai dan Ibnu Majah dari sahabat Ummu Habibah. Nah teman-teman ya, inilah hadis keutamaan sholat sunnah. Nah teman-teman, kita lanjut menelaah gambar. Perhatikan gambar yang pertama, gambar 5.1. Nah, gambar apakah ini teman-teman? Gambar poin 51, gambar orang yang sedang sholat tapi sendirian. Inilah yang dinamakan, yang akan kita bahas. Gambar 2, nah sholat sunnah rawatib. Ada sunnah rawatib muakkad dan sunnah rawatib gairu muakkad. Gambar-gambar ini yang akan kita bahas di materi-materi hari ini dan materi selanjutnya ya. Karena hari ini Kak Rizal akan mengerucuti saja. Kita akan fokus dengan sholat sunnah munfarid ya. Dan isi-isinya apa saja kita akan bahas. Baik, kita harus ke pengertian sholat sunnah teman-teman. Apa itu sunnah? Nah, sunnah ialah segala sesuatu
yang sudah tetap dari Nabi Muhammad SAW dan hukumnya tidak fardu dan tidak wajib. Berarti sunnah, yakni hukumnya sunnah. Sunnah ya sebaiknya dikerjakan, bila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Itu sunnah. Tapi lebih baik dikerjakan karena sholat sunnah ini adalah sholat penyempurna sholat wajib, teman-teman. Ya, penyempurna sholat wajib. Bila kita tidak dikerjakan berarti sholat wajib yang 5 waktu itu kurang sempurna. Itulah pengertian sunnah secara sederhana. Oke. Baik, munfarid. Apa itu munfarid? Nah, munfarid adalah sholat sunnah. Munfarid yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan sendiri atau tidak berjamaah. Sendiri, dilaksanakan sendiri, tidak berjamaah. Berarti kalau kita berjamaah bukan disebut munfarid, ya, tapi sendiri dinamakan munfarid. Nah, ingat teman-teman, sunnah munfarid, pengertian sholat sunnah munfarid. Lanjut, macam-macam sholat sunnah munfarid ini ada 5. Oke. Yang pertama, sholat sunnah rawatib. Ini ada 4 ya, maaf. Sholat sunnah rawatib. Yang kedua, sholat sunnah duha. Yang ketiga, sholat sunnah safar. Yang keempat, sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, teman-teman, ada berapa? Ada 4. Nah, teman-teman, untuk kalian memahami sejarah mendalam, boleh teman-teman dibantu dengan membuka buku bab 5 halaman 56 dan 57. Ini macam-macam sholat sunnah munfarid. Nah, keutamaan sholat sunnah munfarid. Keutamaan yang pertama, sholat sunnah munfarid ini penyempurna dari sholat wajib. Itu keutamaannya. Jadi kalau kita tidak sholat sunnah, berarti sholat wajib kita yang 5 waktu itu kurang sempurna. Yang kedua, muslim yang sholat sunnah 12 rakaat setiap hari akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadis yang kalian sudah bacakan. Poin yang ketiga, orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah akan dilindungi Allah setiap saat dan setiap waktu. Nah, ingat teman-teman. Yang terakhir, amalan yang paling disukai oleh Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Nah, inilah keutamaan sholat sunnah munfarid. Nah, ya teman-teman. Nah, untuk macam-macam sholat sunnah munfarid, teman-teman, kita akan membahas pertemuan selanjutnya. Sholat sunnah rawatib itu seperti apa, sholat sunnah duha seperti apa, sholat sunnah safar seperti apa, sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi kalimat teman-teman hari ini hanya mempelajari sholat sunnah, pengertian sholat sunnah munfarid. Di dalamnya ada sholat sunnah rawatib, duha, safar, dan tahiyatul masjid. Jadi ikuti terus pembelajaran Al-Islam bab 5 kelas 4, bab 5 kelas 4 tentang sholat sunnah. Oke, inilah tadi yang telah kita bahas. Nah, teman-teman, pelajari tentang materi sholat sunnah munfarid. Nah, ibadah sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah ya teman-teman, di akhirat kelak. Jadi apabila sholat kita baik, maka ibadah yang lain juga ikut baik. Karena setiap amalan yang pertama dihisab adalah sholat. Bila sholat kita tidak diterima, na'udzubillah min dzalik, maka ibadah yang lainnya tidak diterima juga. Maka itu perbaiki sholat kita, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Penutup dari Kak Rizal, demikian pembelajaran sholat munfarid. Semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar, tetap semangat walaupun di masa pandemi. Kita tetap beraktivitas di rumah, boleh di luar, tapi menjaga jarak. Baik teman-teman, akhir kata dari Kak Rizal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.